Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kembali memastikan proses pengerjaan jalan darurat rampung dalam 2 minggu ke depan. Hal ini disampaikan Menko Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau proses pengerjaan jalan darurat di Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang di Kabupaten Tanah Datar Selasa pekan ini. AHY menyebut sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan. Ia pun mengingatkan agar akses jalan darurat yang dibangun sangat memerhatikan daya dukung dan ketahanannya, khususnya dari gerusan aliran sungai dan pergerakan tanah. Selain itu, Menko AHY meminta agar kendaraan yang lewat dapat dibatasi dan lebih memprioritaskan kendaraan yang sifatnya mendesak. Secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu, sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi, ini bisa terhubung secara temporer. Mungkin baru bisa satu ruas saja, sehingga harus bergantian. Oleh karena itu, nanti teman-teman dari TNI Polri, saya mohon bantuan juga untuk membantu menjaga agar ini tertib dan bisa digunakan benar-benar untuk yang sifatnya mendesak atau esensial. Lebih lanjut, Menko AHY mengatakan pemulihan penuh untuk Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang diupayakan untuk segera dilakukan. Sebab akses penghubung ini merupakan jalur utama distribusi logistik ke Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Saat ini, hanya tersisa jalur Padang Solok via Sitinjau Lawik yang menjadi akses satu-satunya kendaraan logistik dari Sumbar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf turun langsung untuk mengantar bantuan tanggap darurat ke sejumlah lokasi yang terisolir akibat bencana. Bantuan berupa beras, mie instan hingga makanan balita dibawa menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Salah satu lokasi yang terisolir adalah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Untuk itu, Muzakir Manaf juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera membuka akses ke wilayah tengah Provinsi Aceh melalui jalur simpang KKA Bener Meriah. Ya, logistik semua kita usahakan ya, karena bukan di Bener Meriah saja yang dampak. Semua 18 kabupaten kota yang dampak. Yang berat itu adalah Aceh Utara, sebagian Biren, juga Langsa dan juga Bener Meriah juga bilang Pak. Ya, Bener Meriah juga ada. Iya. Hanya mengantar bantuan. Yang ada nanti justru akan lebih banyak lagi. Lalu bagaimana pembukaan akses jalan ke Aceh Utara? Ya, saya sudah minta bantuan di PUPR supaya dia secepat mungkin diakseskan. Selain mengirimkan bantuan, Gubernur Muzakir Manaf juga ikut mengevakuasi 10 warga yang terjebak di Bener Meriah. Dari ke-10 warga, keempat diantaranya merupakan mahasiswa Universitas Syah Kuala yang sedang menjalani program magang di Dinas Kesehatan Bener Meriah. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia optimistis pelaku usaha dapat turut menggerakkan perekonomian nasional menuju pertumbuhan 5,5% pada 2026. Usai rapat pimpinan nasional di Jakarta, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri mengatakan Kadin akan meningkatkan investasi pada 2026. Tidak hanya itu, Kadin juga akan memastikan kesejahteraan pekerja menjadi pertimbangan dalam penyusunan upah minimum regional tahun depan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Anindya juga ditopang oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam setiap agenda pemerintah. Kita yakin bahwa 5,5% bisa tercapai. Ada 17 program dan 8 agenda prioritas mulai menunjukkan optimisme. Dan ini terlihat dari Quick Wins Kadin yang sudah mulai jalan, yaitu MBG, lalu juga tenaga kerja migran yang dikirim oleh Kadin, lalu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai juga kepada RTLA, rumah terjangkau layak huni. Adapun terkait bencana di Sumatera, Kadin mengatakan belum menghitung dampaknya pada perekonomian. Namun, Kadin memastikan akan turut dalam proses rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta hunian yang rusak akibat banjir juga tanah longsor.